Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu yang ibu sayangi, pada pertemuan kali ini ibu akan membahas materi kita yaitu tentang kekongruenan dan kesebangunan. Nah, sebelumnya tentunya ini adalah materi baru ya. Kalian belum tahu apa sih yang dimaksud dengan kongruen. Jadi dua bangun itu dikatakan kongruen itu bagaimana? Nah, kita lihat kegiatan yang pertama ini ya. Kita maunya mengidentifikasi apa sih syaratnya bangun itu bisa dikatakan kongruen. Jadi di sini ada contoh gambar pertama. Gambar pertama di sini ada dua buah mobil ya. Dua buah mobil ini bentuknya dia sama ya. Bentuknya sama, ukurannya sama, warnanya sama. Jadi dua mobil ini disebut dengan dua bangun yang kongruen. Itu adalah contoh pertama. Sekarang kita lihat lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini ada dua buah mobil juga. Tapi kedua mobil ini bentuknya beda, ukurannya juga beda. Maka kedua bangun tersebut tidak bisa dibilang kongruen, maka kedua bangun tersebut adalah dua bangun yang tidak kongruen. Jadi bisa ya membedakan dua bangun yang kongruen dengan dua bangun yang tidak kongruen. Kita lanjutkan lagi untuk contoh selanjutnya. Di sini ada dua buah kursi. Nah, dua buah kursi ini bentuknya kira-kira sama atau tidak anak-anak? Sama ya, jelas sama bentuknya. Kemudian ukurannya juga sama ya nak ya. Nah, ukurannya juga sama, tapi di sini warnanya berbeda, coraknya berbeda, bukan warna, tapi coraknya berbeda. Tidak ada masalah, selama dia bentuknya sama dan ukurannya sama, maka kedua bangun ini disebut dengan dua bangun yang kongruen. Jadi bisa ya bedakan mana bangun yang kongruen dan tidak kongruen. Jadi gambar A ini adalah dua bangun kongruen, karena bentuk dan ukurannya sama, nyata. Kalau ini tidak kongruen. Gambar yang ketiga ini juga adalah dua bangun yang kongruen, karena bentuk dan ukurannya sama. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk contoh bangun selanjutnya. Di sini ada dua buah kursi goyang. Kursi goyang ini bentuknya sama nak ya? Bentuknya sama, tapi ukurannya kira-kira sama atau tidak? Tidak sama, karena kedua kursi ini tidak sama ukurannya, biar bentuknya sama, maka kedua bangun ini tidak kongruen. Jadi tidak kongruen. Jadi kedua bangun ini adalah tidak kongruen. Biar bentuknya sama, kalau ukurannya berbeda maka tidak kongruen. Di sana ya, untuk membedakan mana yang kongruen dan mana yang tidak kongruen. Kita lanjutkan lagi. Contoh selanjutnya di sini ada 5 buah pensil. Pensilnya berwarna-warni, tapi bentuk pensilnya sama, ukurannya juga sama. Maka kelima pensil ini disebut juga dengan bangun yang kongruen. Jadi kelima pensil ini adalah bangun yang kongruen. Kita lanjutkan lagi gambar yang F ya. Di sini ada dua buah alat tulis. Satu pensil, satu pulpen. Bentuknya kira-kira sama atau tidak? Tentunya tidak sama. Bentuknya tidak sama, ukurannya juga tidak sama. Maka kita bisa langsung simpulkan bahwa bangun ini adalah dua bangun yang tidak kongruen. Kita lihat lagi contoh selanjutnya. Di sini ada dua buah figura. Figura ini bentuknya adalah persegi panjang. Panjangnya 60 gambar yang pertama. Gambar yang kedua juga 60. Lebarnya 40. Di sini juga lebarnya 40. Walaupun gambarnya ini di dalam ini berbeda, tapi karena kita di sini dilihatnya itu adalah fokus pada bentuknya, maka kedua bangun ini adalah kongruen. Karena dia bentuknya sama-sama persegi panjang dan ukuran kedua figura ini sama, maka kedua bangun ini adalah kongruen. Insya Allah sangat mudah ya untuk materi ini. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ada dua persegi panjang. Di sini ada dua persegi panjang. Nah, ukurannya kira-kira sama nggak anak-anak? Tidak sama ya.
ukuran yang pertama di sini panjangnya 40, lebarnya 30. Di sini panjangnya 80, lebarnya 40. Karena kedua bangun ini tidak sama ukurannya, walau bentuknya sama persegi panjang, maka kedua bangun ini tidak kongruen. Jadi dari beberapa contoh yang sudah disajikan di sini, kita bisa simpulkan. Jadi ayo kita menalar. Cobalah kalian menyimpulkan sendiri apa kira-kira bangun yang kongruen itu. Kira-kira apa ya? Nah, kita lanjutkan ya. Menentukan konsep dua bangun kongruen. Perhatikan di sini. Di sini kita lihat ada dua persegi panjang. Kalau tadi kita bangun dalam kehidupan sehari-hari ya, contoh-contoh sebelumnya ya. Sekarang untuk selanjutnya ini kita langsung lihat bangun yang biasa kita pelajari di matematika, yaitu ada dua persegi panjang. Kedua bangun ini memiliki panjang dan lebar yang sama. Walau warnanya satu pink, satu biru, tapi karena dia itu bentuknya sama, ukurannya juga sama, maka kedua bangun ini kongruen. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada dua persegi. Perseginya juga ukurannya sama-sama memiliki panjang sisi 3 cm. Maka kedua bangun ini kongruen walau arahnya berbeda, kemudian warnanya juga berbeda. Lanjut lagi di sini ada tiga buah bintang. Ketiga buah bintang ini warnanya berbeda-beda, tapi ukurannya sama, bentuknya sama, maka dia juga kongruen. Di sini juga ada 3 buah tabung. 3 buah tabung ini arahnya berbeda, tapi bentuk dan ukurannya sama, maka ketiga tabung ini juga kongruen. Ini adalah contoh-contoh gambar yang kongruen. Kita lanjutkan lagi. Gambar-gambar yang tidak kongruen. Di sini ada dua persegi panjang ya. Untuk yang kuning dan hijau, dia beda ukurannya ya. Sama bentuknya memang, tapi ukurannya berbeda, maka dia tidak kongruen. Contoh selanjutnya di sini dia sama-sama segi 4. Ukurannya sama-sama 3 cm, tapi bentuk yang pertama di sini tidak sama dengan bentuk yang kedua, biar sama-sama segi 4, tapi besar sudutnya dia ternyata berbeda, bentuknya berbeda. Nah, jadi kedua bangun ini tidak kongruen, walau ukurannya sama, tapi dia bentuknya berbeda. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa dua bangun dikatakan kongruen apabila kedua bangun tersebut memiliki bentuk yang sama dan ukurannya juga harus sama. Nah, syarat dua bangun segi banyak atau poligon yang kongruen. Perhatikan bangun di bawah ini. Di sini ada dua buah segi 4. Nah, di sini trapesium ya anak-anak ya, yaitu trapesium A, B, C, D, dan PQRS. Nah, ukurlah panjang sisi dan besar sudut segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS. Tuliskan sisi-sisi yang bersesuaian. Bagaimanakah panjang sisi-sisi yang bersesuaian tersebut? Yang ketiga, tuliskan sudut-sudut yang bersesuaian. Bagaimana besar sudut-sudut yang bersesuaian tersebut? Keempat, apakah kedua bangun ini kongruen? Jelaskan menurut kamu apa saja syarat-syarat dua segi banyak poligon yang kongruen, jelaskan. Jadi untuk lembar yang ini, untuk halaman ini, coba kalian coba ya untuk mengamati dua bangun segi 4 ini. Apakah kedua bangun ini dia kongruen? Kemudian kalian disuruh menentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Setelah itu kalian juga disuruh menentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Pertanyaannya, apakah kedua bangun tersebut kongruen? Kalau iya, kalian jelaskan. Ya, bisa ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Materi esensial. Syarat dua bangun dasar kongruen.
Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Contohnya di sini ada dua buah segi empat ABCD dan JKLM. Nah, kedua segi empat ini dia kongruen. Kenapa? Kita lihat besar-besar sudutnya ya. Sudut-sudut yang bersesuaian itu yang mana? Ternyata sudut A ini besarnya sama dengan sudut C. Sudut B sama dengan sudut K. Sudut C besarnya sama dengan sudut L. Dan sudut D besarnya sama dengan sudut M. Nah, karena sudut-sudut besar sudutnya itu sama, maka sisi-sisi yang bersesuaian juga panjangnya akan sama, yaitu sisi AB panjangnya sama dengan sisi JK. Sisi BC panjangnya sama KL. Sisi CD panjangnya dengan LM. Dan sisi DA panjangnya sama dengan sisi MJ. Maka kedua bangun tersebut adalah kongruen. Catatan, ketika menyatakan dua bangun kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya, A, B, C, D. Maka yang kedua ini akan sebangun dengan JKLM. Jadi ditulis. Jadi A ini sama dengan ini, B sama dengan K, C sama dengan L, dan D sama dengan M. Besar sudutnya. Setelah itu baru kita jodohkan panjang sisinya. Kita lanjutkan. Contoh 1. Menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Segi 4 ABCD dan WXYZ pada gambar di bawah ini kongruen. Sebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Di sini ada dua segi 4 yaitu ABCD dan WXYZ. Nah, kita ingin tahu apakah kedua di sini sudah dijelaskan ya bahwa kedua bangun ini kongruen. Jadi jelas sudut yang bersesuaian itu dia besarnya sama, sisi yang bersesuaian panjangnya juga sama. Cara menyelesaikannya, sisi-sisi yang bersesuaian AB panjangnya sama dengan WX. Kemudian BC panjangnya sama dengan XY. CD panjangnya sama dengan YZ dan AD panjangnya sama dengan WZ. Itu adalah panjang-panjang sisi yang bersesuaian. Misalnya sama. Sekarang sudut-sudut yang bersesuaian. Yang mana? Sudut A ini ternyata besarnya sama dengan sudut W. Sudut B besarnya sama dengan sudut X. Sudut C besarnya sama dengan sudut Y. Dan sudut D besarnya adalah sama dengan sudut Z. Jadi sangat mudah ya. Materinya itu adalah hanya melihat gambarnya ini dibilang kongruen. Kalau dibilang kongruen maka sisinya yang bersesuaian itu panjangnya sama, sudut yang bersesuaian besarnya juga sama. Tapi hati-hati ya, bisa jadi nanti bangunnya ini dibalik. Nah, kalau dibalik kalian harus tahu mana AB itu tetap bersesuaian dengan WX, walau ini dia dibalik bentuknya nanti ya. Sekarang kita lihat lagi contoh selanjutnya, yaitu contoh kedua. Mengidentifikasi dua bangun kongruen. Di sini ada 3 bangun segi 4. Segi 4 yang pertama panjang sisinya 8. Bentuknya persegi ya. Kemudian segi 4 yang kedua panjang sisinya 9. Bentuknya juga sama-sama persegi. Yang ketiga sama juga bentuknya persegi, hanya dia miring sedikit. Jadi di sini bentuknya sama-sama persegi dan panjangnya adalah panjang sisinya 8 cm. Nah, di sini pertanyaannya, manakah persegi di atas yang kongruen? Jelaskan. Kira-kira yang mana ya? Nah, yang jelas A dengan B ini tidak kongruen karena ukuran panjang sisinya berbeda. Jadi yang jelas kongruen itu adalah A dengan C. Kok kita bilang kongruen padahal bentuknya ini kayak seakan kan beda ya? Nah, ini sebenarnya sama bentuknya, hanya dia diputar. Jadi arahnya dia seperti belah ketupat.
Tapi sebenarnya ini adalah persegi, bukan belah ketupat ya. Kenapa? Karena besar sudut di sini adalah 90 derajat. Kalau belah ketupat, dia besar sudutnya nggak 90 derajat. Jadi, dua bangunan yang kongruen dari gambar ini adalah gambar pertama dengan gambar ketiga. Nah, jadi untuk menentukannya, kenapa kita bisa menentukan bahwa A dan C ini kongruen? Karena panjang sisinya itu sama panjang dan besar-besar sudutnya sama besar. Itu ya untuk contoh yang kedua. Kita lanjutkan contoh yang ketiga, yaitu menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Di sini ada dua buah segi empat, yaitu ABCD dan RSPQ. Nah, di sini PQRS ya, PQRS. Nah, dua bangun ini kelihatan sudah. Nah, dua bangun ini kalau dilihat sekilas dia berbeda, tapi sebenarnya bangun itu sama. Kenapa? Bangun ini diputar aja bentuknya, posisinya. Jadi dirotasi. Setelah dirotasi, maka bentuknya ABCD itu sama dengan PQRS, sama. Kenapa kok PQRS di sini? Karena kita lihat sudut A itu besarnya sama mana? Kita lihat ternyata sudut A di sini besarnya sama P. Jadi nanti kita menyebutkannya segi empatnya ini berdasarkan besar sudutnya ini ya, dilihat. A, B, C, D dia sebangun dengan P, Q, R, S. Jadi A ini besarnya sama dengan P. B besarnya sudut sama dengan Q. C besar sudutnya sama dengan R. Ada tandanya seperti ini ya, X. Kemudian besar sudut D besarnya sama dengan sudut S. Sama-sama dikasih tanda 0 seperti ini. Ini menunjukkan bahwa besar sudutnya sama. Jadi kedua bangun ini sama, dia dirotasi, diputar ya. Nah, setelah kita tahu bahwa kedua bangun ini jelas-jelas kongruen, maka tentunya kita tahu syaratnya dua bangun kongruen itu panjang sisi yang bersesuaian pasti sama. Kemudian sudut yang bersesuaian juga besarnya juga sama. Sekarang kita lihat di sini ya. Jika panjang sisi AB 40 cm, maka kemudian panjang BC itu adalah 21 cm, panjang RS 16 cm, panjang PS 15 cm, tentukanlah panjang AD, DC, PQ, dan QR. AD yang mana? Kita lihat di sini. AD kira-kira panjangnya sama dengan yang mana? Nah, sisi AD ini diapit oleh sudut A dan D. Sudut yang seperti ini dan sudut yang bertanda lingkaran gini ya. Maka kita lihat di sini. Oh, sudut ya. Berarti sisi AD itu bersesuaian dengan PS. Maka panjang AD itu sama dengan PS. Maka panjang AD itu adalah sama-sama dengan PS, yaitu 15 cm. Jadi AD panjangnya adalah 15 cm. Kemudian panjang DC, kita lihat DC. Sisi DC diapit oleh sudut yang bertanda X dan 0. Kita lihat di sini, oh yang sisi yang diapit oleh sudut bertanda X dan 0 itu adalah RS. Maka DC ini panjangnya sama dengan RS. Jadi di sini panjang DC itu adalah 16 cm. Kita lanjutkan lagi di sini. Berapakah panjang PQ? Panjang PQ ini adalah sisi yang diapit oleh sudut yang ada dua tanda gini ya. Nih dan ini. Oh, berarti PQ ini panjangnya sama dengan panjang AB, yaitu 40 cm. Kita lanjutkan lagi, kita akan cari panjangnya QR. QR itu berapa panjangnya? Oh, QR ini adalah sisi yang diapit oleh sudut yang X dan dua tanda. Oh, berarti dia sama dengan panjang DC. Maka panjang QR itu adalah 21 cm. Insya Allah sangat mudah nak ya. Jadi kita gimana jelinya melihat gambar saja. Jadi untuk menentukan panjang-panjang sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Sekarang pertanyaan yang kedua. Jika besar sudut A itu adalah 60 derajat, besar sudut sini 60 derajat. Nah, A ini besarnya sama mana? Sama P. Di sini ya, 60 derajat nak ya. Kemudian kita lihat besarnya sudut B. Besar sudut B di sini 40 derajat.
Nah, 40 derajat berarti dia sama dengan ini 40 derajat. Berapakah besar sudut R dan S? Ditanya adalah besar sudut R dan S. Oke, kita kerjakan nak ya. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan untuk mengerjakan soal yang B ya. Jadi di sini ada dua pertanyaan, yaitu soal A kita suruh menentukan berapa panjang sisi-sisi yang bersesuaian, sedangkan untuk yang B di sini kita akan menentukan besar sudut-sudut yang bersesuaian, di mana sudut tersebut ada yang sudah ketahuan, ada yang belum ketahuan. Nah, untuk menentukan besar sudut R dan besar sudut S, di sini R dan S yang ditanya ya, tentukan terlebih dahulu sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, di sini besarnya sudut A itu bersesuaian dengan sudut P. Nah, sudut A di soal udah ketahuan, yaitu 60 derajat. Jadi sudut A di sini ketahuan 60 derajat. Sudut A di sini ketahuan ya, 60 derajat. Dia bersesuaian dengan sudut P. Karena bersesuaian maka sama-sama 60 derajat. Kemudian besarnya sudut B di sini ketahuan, yaitu 40 derajat. Sini besarnya udah ketahuan 40 derajat. Sudut B bersesuaian dengan sudut Q, yaitu 40 derajat. Nah, untuk menentukan berapa besarnya sudut R, maka kita lihat di sini adalah sebuah garis lurus, yaitu Q sampai R itu adalah sebuah garis lurus. Jadi ketika besar sudut Q ditambah besar sudut R, maka besarnya itu adalah 180 derajat. Jadi besar sudut Q ditambah besar sudut R itu adalah 180 derajat. Karena sudut Q itu besarnya sama dengan B, yaitu 40 derajat, ketahuan, maka kita langsung menghitung besar sudut R itu adalah 180 derajat dikurang 40 derajat. Maka besar sudut R di sini adalah 140 derajat. Nah, setelah kita tahu R 140 derajat, maka sekarang kita akan mencari berapa besar sudut S. Nah, besar sudut S dengan sudut P ini adalah sebuah garis lurus juga. Maka besar sudutnya itu ketika dijumlahkan dia 180. Di sini belum ketahuan, tapi sudut P itu besarnya sama-sama dengan A, yaitu sama-sama 60 derajat. Nah, jadi untuk berapa besar sudut S berarti 180 dikurang 60. Maka besar sudut S itu adalah 120 derajat. Jadi besar sudut R di sini adalah 140 derajat dan besar sudut S di sini adalah 120 derajat. Mungkin sekian pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bisa difahami. Ketika ada masalah silahkan bertanya. Untuk tugas hari ini kita lihat di lembar kerja nanti ya. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.